Di balik salah satu view lautan awan terindah di Jawa Barat, Cikuray bukan cuma terkenal karena treknya yang vertikalnya nyaris tanpa bonus, tapi juga sebagai salah satu habitat terbesar bagi sang penguasa hutan, Bagas alias babi ganas. Selamat datang di Gunung Cikuray, atap tertinggi Garut. Berdiri gagah di ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut. Perjalanan kali ini modal nekat dengan mesin roda 2. Kami berdua berangkat jam setengah 4 sore dari Kabupaten Bogor Selatan. Memutuskan buat motoran santai, melewati jalur dinginnya puncak Bogor yang syahdu, kemudian Cianjur, Bandung, dengan estimasi 6-7 jam perjalanan hingga ke Garut. Jam 12 malam, kami tiba di rumah singgah hanya berdua. Selang waktu kemudian, kebetulan sekali, datang 3 pendaki dari Bandung. Kami beristirahat untuk memulihkan tenaga dan memulai pendakian di pagi harinya. Jam 8 pagi, kami memulai perjalanan dari rumah singgah ke pos pemancar. Berhubung kami berlima, pengantaran dan penjemputan dari rumah singgah ke pos pemancar menggunakan mobil pickup dengan tarif Rp100.000 per orang dan harga tiket masuk Rp30.000 dengan total Rp130.000 per orang. Gimana nasib Bit, hei? Overheat ya Bit Bacok. Setelah lamanya perjalanan melewati perkebunan teh menggunakan mobil pick-up, dengan estimasi perjalanan 1 jam, kami tiba di pos pemancar pada jam 9 pagi, melakukan pendataan identitas pribadi dan persiapan pendakian. Di pos pemancar terdapat warung dan toilet. Kami mengisi tenaga terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian ke pos selanjutnya. Capek itu. Apalagi hari ini? Hah? Capek doang. Capek doang. Enggak pulang. Tinggal pulang. Jika kawan-kawan berencana mendaki Gunung Cikuray via pemancar, sebaiknya mempersiapkan persediaan air yang cukup karena di sini merupakan mata air terakhir. Jam 10 pagi kami mulai melakukan pendakian. Bebas gokan. Ya, gokan. Cikuray gokan gitu. I, 2, 3. Cikuray gokan. Maksud terus kemana sih, Mang? Gunung Kawi. Ngapain? Capek anjing. Ngapain? Udah. Wih. Lalat. Sekitar 10 menit dari pos pemancar, kita sampai di pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 merupakan perjalanan yang paling panjang. Menurut informasi yang kami terima akan memakan waktu dengan estimasi 90 menit. Apa iya? Mari kita lihat. Ternyata sesuai yang disampaikan. Setelah panjangnya perjalanan dari pos 1 ke pos 2, kami tiba akhirnya dan memutuskan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu.
Terlalu nyaman kami beristirahat di pos 2. Tidak terasa sudah jam 12 siang. Kami melanjutkan kembali perjalanan ke pos selanjutnya. Itu botol bego. Mana? Luhur lah. Luhur. Sport mereka. Eta non teh macana? Ngomong. Capek. Baik dia aing mah. Tidak aku. Pos genep ya mah. Apanya? Kemana? Rencana di mana? Pos 8. Marah-marah mulu. Ayo. Binatang supaya kai. Binatang. Pos 3 adalah tempat di mana ego mulai runtuh. Napas sudah mirip mesin jahit tua. Di jalur vertikal tanpa ampun ini, kita dipaksa tunduk pada semesta. Kalau ada yang nanya, masih jauh gak bang? Jawabannya cuma satu. Bentar lagi, di depan belokan. Sebuah kebohongan paling suci dalam dunia pendakian. Dari pos 2 ke pos selanjutnya, jarak antar pos sebenarnya mulai tahu diri. Mereka saling berdekatan seolah ingin cepat menyapa. Namun sayang, semesta tidak memberi bonus kelandaian. Jaraknya memang dekat, tapi jalurnya dibuat berdiri tegak menantang langit. Di sini, setiap langkah bukan lagi berjalan maju, melainkan memanjat harapan. Tunggu apa, Mang? Bisa makin dia. Bisa. Bisa miring tapi. Tepat pukul 4 sore, pos 6 menyambut raga kami yang mulai lelah. Matahari yang kian condong ke barat dan riuh perut yang mulai keroncongan menjadi sinyal dari alam. Perjalanan hari ini cukup sampai di sini. Di bawah langit sore Cikuray, kami mendirikan tenda, rumah sementara tempat merajut mimpi sebelum menyambut fajar di titik tertinggi. Oh, dia, Mang. Сходит солнце над землей, и снова день. Я целую твой портрет, тебя здесь нет. Пусть ты далека, милая моя, я тебя забыть не в силах. Утренней звезды одинокий свет горит, не угасая, и я одно лишь знаю, что это ты, родная. Мой привет. Ты бежишь полями спелыми, машешь мне цветами белыми. Радуга над нами ясная, ах, какая ты прекрасная, самая прекрасная. Pukul 4 dini hari, ditemani pendar cahaya headlamp dan kabut tipis, langkah kami kembali diuji. Perjalanan menuju titik tertinggi Cikuray telah dimulai. Langkah demi langkah kami tapaki dalam sunyi, melewati sunyinya pos 7 dan menembus batu vegetasi di pos 8 Bayangan. Tempat terakhir para pendaki merebahkan mimpi sebelum puncak di trek vertikal terakhir ini. Merasa kecewa gitu, Neng? Ego dihancurkan dan fisik dipaksa melampaui batasnya. Yang mana? Yang mana? Yang mana, mantap? Hingga akhirnya, langit perlahan memerah, sang fajar terbit memeluk bumi, memperlihatkan samudra awan yang bergulung dengan begitu anggunnya.
Berdiri di puncak Cikuray pagi ini membuat kami sadar, hal-hal indah di dunia ini memang tidak pernah instan untuk digapai. Di depan mata, langit perlahan membuka tirai kegelapan menggantinya dengan semburat emas yang magis. Dan di bawah sana, sebuah mahakarya terhampar luas. Lautan awan yang megah bergulung tanpa batas, membuat kita merasa sedang berdiri di atas kayangan. Di puncak Cikuray pagi ini, raga yang lelah seketika tunduk pada keagungan Sang Pencipta. Berdiri di sini, kita bukan sedang menaklukkan gunung, melainkan sedang menaklukkan ego diri sendiri. Selamat datang di Gunung Cikuray, sang atap Garut dengan ketinggian 2821 mdpl, tempat Seven Summit Gunung Jawa Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Naon? Akhirnya berjumpa dengan non. Bagong. Bagas wah. Bagas, Panggas singkatan dari. Aing ngeces. Bagong ganas. Di mana sih? Itu tuh. Ya, mana Mang? Temen Mang? Asik impian terwujud. Impian tiga apa? Impian terwujud. Gede kamu mau asli. Gede anjing. Mana? Samarkan. Samarkan. Gede anjing betul ge sarieun. Coba lewat ah. Aduh, wes ya. Mau udah kan juga anjing. Ya aneh Bagong teh. Oh, eta nu rusak. Anteng mere parah bre wah. Oh, eta tuh coba. Aduh. Hancur ah. Hancur hiji. Aduh. Gua tadi yang opat. Mang deketan tuh Mang, kurang deket. Terus gue makan ayam nih gue.